Hai Morning People, dinginnya jeruji besi sepertinya tidak membuat anak dari Raja Dangdut Indonesia, Ridho Rhoma, kapok. Udara bebas yang dinikmati Ridho Rhoma harus kembali terenggut lantaran pihak kepolisian Polres Metro Jakarta kembali menangkap pria pelantun lagu Menunggu ini pada Senin 25 Maret 2019 dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram. Lewat Instagram Story, Ridho Rhoma juga meminta doa agar bisa menghadapi segala proses yang akan dihadapinya. Semoga ini dapat menjadi pelajaran kembali ya untuk Ridho Rhoma, sehingga menjadikan dirinya lebih dewasa di kemudian hari. Gak akan ada habisnya kalau kita membahas tentang Princess Syahrini nih Morning People. Berseteruan Syahrini dan Lia Ladistia yang masih ramai dibicarakan hingga saat ini, sementara memasuki fase pelaporan Lia Ladistia oleh istri Reno Barak itu, dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Hal ini disulut oleh pernyataan Lia pada sebuah acara televisi yang mengatakan jika Syahrini memiliki hubungan dengan seorang tokoh masyarakat asal Kalimantan. Perseteruan ini akhirnya menarik perhatian presenter sekaligus desainer kondang tanah air Ivan Gunawan. Ivan menilai langkah hukum yang diambil Syahrini merupakan hal wajar karena menyangkut nama baik yang terusik. Igun juga menyayangkan sikap Lia yang turut campur dalam kehidupan pribadi Syahrini dan menyatakan jika selama ini Syahrini tak pernah sekalipun mengusik kehidupan Lia. Waduh, jadi semakin runyam ya Morning People. Kita doakan saja semoga permasalahan dan kasus ini cepat selesai ya dan berujung baik. Morning People, jagat media sosial saat ini dibikin bertanya-tanya nih dengan beredarnya video Gading Martin yang terlihat menangis saat menyanyikan lagu Pergilah Kasih milik almarhum Chrisye pada beberapa waktu lalu. Video pendek berdurasi kurang dari 30 detik ini viral dengan banyaknya spekulasi yang lahir di kalangan netizen. Ternyata salah satunya diabadikan dalam momen instastory artis, Tanta Ginting. Tanta yang juga sahabat karib Gading mengaku tak sengaja menangkap momen tersebut. Artis yang juga tampil di beberapa serial TV dan film tersebut menegaskan bahwa momen pasca perceraian bukanlah hal yang mudah untuk dilalui seseorang. Semangat terus ya Mas Gading dan yang terbaik pastinya selalu. Happy ya ngelihat Syahrini sama Reno. Ternyata ke Swiss itu bukan honeymoon. Iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kita sekalinya honeymoon aja ke Tajur ya. Paling mentok ke Cirebon. Ternyata juga naik mobil. Pelit sih. Lah ini kata ke Swiss dipikir udah kata honeymoon, ternyata kagak jalan-jalan doang. Iya. Nanti honeymoonnya mungkin lebih jauh lagi, Babe. Lah iya kemana lagi ya berarti ya? Ya, Iceland gitu udah pernah ya? Iya, Islandia. Oh iya jauh pokoknya Kayaknya gitu semua deh. udah pernah ya didatengin sama Syahrini sama Reno. Oh belum begitu. didatengin pakai private jet. Oh iya lagi, aduh. Bisa private jet, iya kan? Kata tapi tadi itu ya, Bang Ridho Rhoma ya, aduh, terulang lagi. Ini pemirsa pelajaran buat kita kalau udah kejadian sekali jangan dilakukan lagi. Udah ketahuan salah, udah pasti salah. Ya semoga bisa jadi pelajaran buat yang kata nonton supaya jangan diulang-ulang lagi, begitu ya. Betul. Tapi yang kata tadi tuh ada obrolan seputar baju pernikahannya Syahrini sama Bang Reno. Nah itu tuh. Jadi Iya. agak bingung. Biasanya kalau sehari-hari Inces Syahrini kan kayak Inces. Kayak ada mahkota di kepala. Bener. Semuanya mewah. Bener. Dari ujung rambut sampai ujung kaki mewah. Iya, gitu. iya. Tapi bingungnya kenapa kok pas hari spesialnya itu dia biasa aja ya simple gitu. Kayak warnanya biasa aja pink gitu. Gak yang bling-bling banget begitu. Iya. Tapi mohon maaf, itu kita di samping kita ada 2 temen lu kagak punya kepala, ngapa dia? Oh, serem. Ini kan baju yang mirip-mirip kayak yang dipakai sama Inces Syahrini, Nah, Babe. maksud gue lu kalau ada temen lu kenalin. Halo, perkenalkan. Nggak ada palanya gini ya. B, lihat dong. Ini tuh adalah dress
yang didesain dan dirancang khusus oleh Dani Satriadi. Ada orangnya kagak? Ada. Jadi ini yang kata ngedesain bajunya Syahrini sama Reno. Betul, dari akad nikah, terus sampai hari H-nya tuh. Bagus ya? Orang kata kayaknya lagi di sana lagi makan somai dah. Lu panggilin dia. Aduh kepedesan nggak ya? Kasih air deh. Dani Satriadi. Halo, Bang Dani. Lah, kenapa Abang Dani sama Suster ya? Bang Dani. Bang Dani. Bang Dani Ini makanya. desainer ternama loh. Kok lu ketekin sih, Pet? Bentar. No, I am a model. Kalisanya model emang gitu. Maybe harus I'm gonna attach. get married Oke. with his clothes. Bang Dani, lain kali kalau duit udah banyak, begitu ya, dibanyakin aja sedekah. Kalau kurang sedekah, lihat ditempong sama Juon. Mohon maaf. Banyak-banyakin amal, makanya Bang Dani. Ayo silakan duduk. Nyentrik kok, Dani. banget lagi kata. Ya Allah. I'm sorry, I'm a model. Apa kata model? Model. Lihat nih. Pemirsa, Yuk, lihat. Koko Dani. Roknya kayak Tinggi Winggi. Aku tahu. Silakan, persilakan duduk dulu tamu kita. Duduk. Silakan Tepuk duduk. tangan dong. Koko Dani. Jadi, pemirsa ya, Bang Dani ini adalah salah satu desainer yang kata turut serta dalam acara pernikahannya Syahrini sama Bang Reno begitu. Iya. Dulunya yang udah kenal atau kayak nyebar CV apa bagaimana nih Bang Dani? Nyebar CV. Siapa tahu nggak taunya ada audisinya begitu. Agak. Kali. Gimana Bang Dani? Aku udah kenal Syahrini itu udah puluhan tahun sebenarnya karena kita bersahabat tuh udah lama sekali dari zaman kita berdua masih kuliah, kemudian dia jadi salah satu klien dan akhirnya sempat dekat karena memang ya ada simbiosis mutualisme lah ya antara seorang entertainer dan seorang desainer yang buat kita saling menguntungkan dan ternyata secara pribadi kita berdua cocok. Iya. Seperti itu. Tahu kagak penasaran berarti kalau udah temenan dari kuliah kan taunya Syahrini dari zaman dulu. Bang Dani juga dari zaman dulu Bang. Betul Dulu tuh sekali. kalau kata Metamorfosanya gitu ya Nah, kan. dulu waktu kuliah, Mpok Syahrini suka jajan apa sih kalau lagi ngampus? Kan saya penasaran. Saya penasaran. Bang Dani juga kan kelihatannya, kayak nggak pernah jajan gorengan. Jangan saya di zaman kuliah siapa tahu. Iya dong. Dulu jajannya Sama cimol, lah kayak kita. cireng. Sama. Dulu makanan sama. favorit yang suka dijajanin apa sama Bang Dani? Cilok. Oh, cilok. Cinta lokasi apa gimana dia? Aci dicolok maksud Betul, kata. sampai Oke, sekarang baik. sampai sekarang masih doyan loh. Oh. Betul sekali. Cilok nih zaman Tapi Ko Dani kalau misalnya kita nanya-nanya nih seputar pembuatan baju, Mhm. kira-kira butuh berapa waktu sih untuk menyelesaikan bajunya Syahrini kemarin? Sebenarnya kalau dihitung benar-benar intens itu kurang dari seminggu sepertinya selesai. What? Ya. Tuh kan banyak banget netizen yang komen katanya itu nikahnya udah lama nggak mungkin bajunya Enggak, seminggu karena, jadi. Betul, tuh. karena memang waktu itu juga aku kebetulan ada di luar kota, dia juga ada di luar kota. Jadi kita awalnya dari pemilihan desain, kemudian pemilihan kain itu semuanya by social media dalam arti email, WhatsApp dan sebagainya. Jadi begitu datang, begitu prepare udah langsung fitting pertama dan selesai. Karena memang dari aku kan pegang aku as a desainernya Syahrini itu kan memang udah tahunan. Jadi aku sampai patungnya khusus untuk dia pun aku ada di rumah. Jadi udah ada ukurannya Iya, dia ya. Jadi aku juga di workshop aku tinggal kasih desain ke orang kantor, kemudian aku preparing aku mau kainnya ini dan kebetulan kainnya juga aku pakai koleksi yang sudah ada, memang koleksi pribadi aku. Jadi aku tinggal turunin ke orang produksi karena kebetulan aku juga lagi ada di luar kota waktu itu. Jadi aku datang ke Jakarta, baju itu sudah siap untuk di fitting, kita janjian fitting hanya 1 kali dan
selesai pas hari By the way, H. kan ada embroidery-nya tuh di belakang. Betul sekali. Itu ada meaning-nya atau gimana sih? Jadi gini, prosesnya itu Syahrini kan bilang ke aku dia minta ada unsur Sunda karena dia sebagai seorang Sunda kan. Kemudian juga dipadukan dengan unsur Jepang untuk menghormati dari keluarganya Reno yang kebetulan juga dari Jepang. Iya. Nah, Jepangnya. kemudian saya memutar otak bagaimana caranya supaya Jepangnya kental tapi Sundanya juga masih ada kan. Gitu. Jadi aku buat siluetnya itu siluet kebaya. Sebenarnya siluetnya siluet simple kebaya. Polos. Keren banget. Kemudian di bagian embroidery-nya itu aku buat bulu-bulu di bagian tangan, kemudian di bagian bawahnya itu ada bulu-bulu gitu kan. Itu melambangkan dia adalah seorang yang lembut, seorang yang perasa. Kalau bulu itu kan menggambarkan hal-hal seperti itu. Dan kemudian dari unsur Jepangnya itu aku menggunakan kain Jepang asli yang dari kain obinya, kemudian aku create sedemikian rupa dan dipadukan dengan si unsur crane-nya itu. Sebenarnya itu kalau misalkan beltnya dibuka itu aku tuh menyebutnya dancing crane. Jadi crane yang lagi happy gitu loh. Jadi crane-nya itu yang satu ngadep ke atas, kepakannya yang satu lagi ngadep ke bawah gitu. Jadi kalau aku lihat di Instagram aku tuh sebenarnya ada satu baju yang memang dilepas, nggak ada beltnya. Jadi yang satu ke atas, satu ke bawah gitu. Tapi kan anyway, Kak Dani ini kan udah mengenal Syahrini udah lama. Iya. Pasti dia cerita-cerita dong awal mulanya akhirnya dekat dengan Reno. Dan akhirnya nih, Gini. dan akhirnya begini nih. Akhirnya begini Respect. nih. Beneran, saya pertama penasaran awal mulanya tiba-tiba, ya kita mau kawin. Pasti kan Bang Dani udah tahu sebelumnya bahwa ada kedekatan gitu. Terus kedua, gimana cara nyimpen rahasianya gitu. Dikala kan Bang Dani kerja sama tim, terus kata supaya, maksudnya gini ya, bagaimana caranya Bang Dani agar timnya itu kagak comel. Kayak, jangan comel lu ya, jangan comel lu. Begitu tuh gimana ceritanya Bang Dani? Jadi sebenarnya aku juga tahu mereka deket waktu mau lamaran, which is awal tahun. Jadi memang prosesnya tuh cepet banget gitu loh. Awal tahun aku pertama deket dan kemudian dia pun mengenalkan orangnya, kenal. Terus waktu itu aku pergi keluar kota. Kayak prosesnya tuh dari ngomongin mereka deket sampai akhirnya ngasih tahu lamaran juga paling seminggu gitu. Nggak terlalu lama sebenarnya. Memang cepet sekali prosesnya. Jadi surprise gitu ya. Betul, Bahkan sempet teman kaget terdekatnya sebenarnya. aja juga, kaget Iya, begitu. jadi dari proses dia ngasih tahu mau lamaran dari awal sampai proses mau lamaran tuh 1 minggu lah kurang lebih. Jadi memang deket banget. Dan udah gitu ya prosesnya berjalan begitu aja karena memang benar-benar cepat banget gitu loh prosesnya. Dari lamaran sampai akhirnya menikah gitu. Tapi hebat sih dari Kosat Daninya bisa mempersiapkan baju dalam waktu 1 minggu itu loh yang Iya. luar. Satu lagi. Tapi kalau konsep baju itu dari Syahrini-nya. Iya, atau? konsep bajunya dari Syahrini. Yang kayak gimana caranya supaya biar timnya tuh jangan comel gitu. Kalau dari timnya aku ada trik khusus kemarin. Jadi aku semuanya itu pakai nama samaran. Semuanya itu sampai aku fitting pun aku pegang sendiri karena biasa aku pasti dibantu sama anak-anak aku. Iya. Tapi kali ini untuk Syahrini dan Reno itu benar-benar tertutup sekali. Mereka datang ke kantor aku, nggak ada orang yang tahu hanya aku. Dari awal mereka masuk sampai akhirnya mereka keluar tuh orang workshop gak ada yang tahu. Sama sekali. Dan itu memang betul-betul itu adalah mau mereka gitu loh. Aku udah di brief, tolong jangan sampai ada orang tahu, makanya aku benar-benar jaga karena kebetulan aku dekat sekali dengan Syahrini, aku betul-betul jaga sekali apa yang mereka mau. Jadi semuanya pakai nama samaran. Kalau mau tanya boleh ditanya sama orang aku mungkin di sebelah sana juga. Juga kagak tahu ya. Berarti kata kalau cuma ada Bang Dani, Syahrini sama Reno, pas lagi mundurin mobil juga polisi cepetnya Bang Dani gitu. Iya, exactly. Kira. Saking kagak ada orangnya. Bener. Iya Itu kan? bener banget. Bener banget Bener. kan? Tuh, keren banget Dari ya namanya teman. Kagak boleh yang namanya umbar-umbar rahasia teman sendiri begitu kan? Betul. Menghargai Betul sekali. privasi. Itu dia yang terpenting Betul, sih. betul. Terus by the way konsep baju dari Reno sendiri itu gimana tuh? Kalau Reno yang waktu akadnya itu kebetulan aku yang desain kemarin.
kemarin karena memang dia itu kepengen di Jepang itu kemarin ada unsur benar-benar kental dengan tradisional Sundanya. Jadi aku memang betul-betul buat Reno menjadi seorang pangeran Sunda yang betul-betul dikagumi dan betul-betul benar-benar seorang yang kelihatannya wow elegan gitu ya kan. Waktu dia jalan di masjid gitu kan yang aku benar-benar ngelihatnya waktu Reno jalan tuh merinding sendiri karena bener itu benar banget loh. Aku pas Reno jalan kan mempelai perempuannya wanitanya kan belum ada kan. Jadi Reno bener-bener jalan sendirian itu pas jalan tuh aku merinding sendiri gitu loh. Satu karena karyanya Bang Dhani dipakai, dua ini matching nih sama gambaran yang ada di kepala gitu Ya ya. pasti matching bro. Dia aja lamaran 40M. Pertanyaannya, ini kata busananya Posyari ini sama Bang Reno kalau digadai dapat berapa mobil? Aduh kalau itu no komen deh ya. Kita kagak ngomongin harga karena itu comment deh privasi. ya. Tapi kalau mobil gitu ibarat mobil juga kan kita kagak ngasih tahu mobilnya yang harganya 150 juta atau 500 juta kan. Tapi kalau dijadiin mobil dapat berapa mobil? No komen deh kalau itu nanti aja kalau pas off air. Bisnis berjalan. Nanti kita akan telusuri berapa mobil yang kira-kira bisa digadai demi mendapatkan gaun dan busana dari Bang Reno serta Posyari ini. Jadi jangan kemana-mana, datang di Morning Show. Kalau dijadiin duren, gaunnya sama busananya Posyari ini sama Bang Reno, kalau kita beli duren, itu duren bisa kita beli sama kata akte keluarga yang punya apa bagaimana tuh? Duren apa dulu nih? Duren montong nggak? Duren biasa? Tuh montong deh. Duren montong. Duren montong 1 pickup. Duren apa lagi tuh? Duren Medan. Duren Medan 2,5 pickup. Ya, duren Medan Terus apa lagi? Duren apa lagi? Ada duren. Aduh, duren Udah penuh banget nama Singapura 1,5 pickup itulah harganya. kurang lebih. Nah, lo hitung sendiri dah tuh yang kepo ya. Kata tukang duren, nah ini saatnya aku jadi terkenal. Katanya ditanya-tanya wartawan, harga duren berapa? No komen. Langsung no komen katanya. Gila ya, luar biasa ya. Kau Dhani kemarin ikutan dong ke Jepang ya? Ikut. Ceritain dong untold story-nya, behind the scene-nya, ada keseruannya. Kan pasti kan ngumpet-ngumpet nih ngejar-ngejar sama para media kan. Seru banget. Awalnya waktu bachelor party. Bachelor party jadi tunggu aja itu nanti mereka bakal publish cerita bachelor partinya seperti apa karena semuanya masih tertutup rapat semuanya. Dan itu buat aku itu cerita seru banget di Jepang karena Syahrini di make upin, make upnya juga nanti mungkin lihat sendiri aja. Dan itu kita jalan-jalan di stasiun kereta, kemudian kita naik kereta dan kita jalan-jalan di Shibuya yang crossing itu. Itu kan notabene banyak banget manusia. Yes, exactly. Dan itu banyak banget orang Indonesia di situ. Terus ketahuan gak sih ada yang ketahuan? Ada, jadi begitu dia mau difoto-foto sama kita, ada orang Indonesia, kita lari ke sana. Ada orang lagi lari lagi ke sana gitu. Itu seru banget sih. Kardio gitu. ya. Yes, itu seru banget waktu bachelor partinya. Kemudian waktu akadnya sempat deg-deg flash karena aku kebetulan kan preparing dari malamnya itu preparing semuanya kan. Dari bajunya Syahrini juga aku rapi-rapiin, baju Reno juga aku rapi-rapiin semuanya. Pas hari hanya itu di depan hotel itu sudah banyak sekali wartawan sebenarnya. Jadi ada bocor-bocor dikit waktu kita mau naik
ke bus karena dari hotel waktu kita mau masuk ke bus aja buru-buru ayo cepet-cepet masuk ke bus gitu. Wow. Ya di busnya juga kita benar-benar ya busnya udah penuh jalan, bis udah penuh jalan gitu. Jadi nggak ada waktu Nggak spare time ada duduk waktu nyantai sama- nggak ada nggak ya? ada sama sekali. Ya paling santainya santai kejar-kejaran aja tuh di Iya. pas bachelor juga. Santainya juga paling kan di bus ya, bisa tiduran bentar. Udah gitu, terus kemudian kita sampaikan ke masjidnya. Nah di masjidnya itu juga deg-degan karena itu kan sebenarnya tempat umum. Iya. Tempat di mana semua orang boleh datang ke situ Dan untuk beribadah gitu ya. Iya. sholat dan sebagainya. Nah itu juga deg-degan juga tuh gitu. Dan sampai di situ kemudian ada pengantin datang, prosesi. Itu masih deg-degan sampai akhirnya kita turun. Turunnya pun waktu selesai akadnya prosesnya sama. Setelah turun naik ke bus penuh jalan lagi, semuanya tuh deg-degan. Kita ngerasa nyaman tuh bener-bener setelah kita kembali ke hotel. Itu baru Oh di kamar-kamar sendiri ya. gitu. Baru Tegang semuanya. Karena Kayak bener-bener kucing-kucingan soalnya kan. H-1 sebelum nikahan. Jujur, kau Dani tidur atau enggak? enggak. Enggak tidur. Untuk ngeberesin semuanya itu. Iya. Kita tim yang bener-bener aku, Rani itu nggak tidur kayaknya semuanya. Gokil, mata pada ungu-ungu semua dong berarti. Itu ditonjok bebeknya. Bukan kayak orang kata lagi ngerjain skripsi begitu, mata di sini udah kayak gitu. Terus bachelor itu tuh berapa hari sebelum pernikahan? 1 atau 2 hari kayaknya ya. 1 atau 2 hari. Ya, langsung berarti ya. Iya langsung. Jadi begitu Ada kita berapa orang sampai, sih yang ikutan bachelor itu? berapa ya? Sekitar 15 deh kalau nggak salah. Wow, Kurang lebih, sungguh 15. eksklusif VVIP dan luar Bukan biasa. main. Bener-bener Ini ya. sakral ya dari bachelorette party, akad, resepsi. Bener. Tertutup semua. Kok Dani datang sama istri? Iya. betul. Anak-anak? Anak-anak di rumah sama mama. Oh baik. Iya dong. Terus nih kalau ngobrol-ngobrol nih ya, kalau Ko Dani kan kenal dekat sama Syahrini. Iya. Tapi kalau sama Renonya bagaimana? Apa Renonya welcome? Orangnya tipe seperti apa? Welcome menurut sekali, Koko? Reno tuh orangnya baik banget, baik sekali karena di luar dari dugaanku karena dulu aku sempet tahu Reno yang hanya dilihat di TV kan, kemudian sekarang lihat aslinya tuh very low profile dan dia bener-bener dari keluarga yang juga bener-bener low profile sekali, makanya juga nggak pernah ketahuan dia tuh dari papanya siapa, mamanya siapa tadinya kan, gitu. Jadi setelah lihat Renonya tidak seperti yang aku bayangkan sebelumnya bahwa dia itu seorang siapa gitu. Iya, Dia iya, benar-benar Seperti manusia pada low umumnya lah, profile, gitu. Iya, baik iya, iya, banget, welcome. Apalagi dia tahu aku dekat sama Syahrini dan dia amat sangat welcome dengan teman-teman Syahrini yang lain juga. Gitu. Dulu pas masih kuliah lagi ya di surau gitu kali ya sama Syahrini. Pernah nggak sih surau pondok begitu pondok. Aduh ya maaf, kan kita kuliahnya bukan di LA ya gitu. Lagi duduk-duduk sambil makan cilok gitu. Pernah nggak sih Mpok Syahrini tuh kayak ngasih tahu, mimpi gue tuh ntar gue kalau nikah kayak gini, terus konsepnya kayak gini. Kalau gitu. nikah sih enggak. Kalau nikah dia nggak pernah cerita seperti itu. Yang jelas mimpinya dia sebagai seorang bintang ini yang sering dia ceritakan. Oh. Dia itu mimpi seorang bintang tuh very simple. Dia itu zaman dulu kan tinggal di Bogor. Iya. Banyak toko kaset kan, toko Iya, kaset, iya, toko CD kan. Impian dia itu cuma satu, dia tuh kepengen fotonya dia itu ada di setiap toko Terpampang kaset. nyata. Terpampang nyata di toko-toko Di toko-toko itu itu. doang mimpi Sekarang sudah awalnya. kejadian, Ince. Alhamdulillah. Menjadi mimpinya dia yang lebih besar lagi sekarang. Betul, sekarang bukan hanya foto-fotonya di semua toko ya. Bener Bang. Udah Ince sekarang. Sekarang bukan ada cuma di di mana-mana. bukan cuma di satu toko tapi seluruh Indonesia. Itu dia. Dan pastinya terpampang nyata di hati Reno. Oh, bukan lagi. Pesennya Bang Dani ketika akhirnya Syahrini dan Bang Reno udah selesai ijab kabul, udah selesai pesta gitu. Ada nggak kayak momen yang sentimental gitu antara Bang Dani dan Syahrini, terus kayak Bang Dani kayak mungkin kasih pesan-pesan, ntar kalau punya rumah tangga kayak gimana gitu, ada nggak? Secara kan Ada, Kak Dani udah waktu- nikah Udah dua. dua, anak udah dua gitu. Pesannya apa? Waktu kita kan ada kayak sharing waktu dinner. Oh, Jadi iya. setelah akad kan ada dinner yang memang buat keluarga dan orang terdekatnya itu. Dan kebetulan kita dari teman-teman dekatnya Reno dan kemudian dari teman-teman dekatnya Syahrini juga
memberikan pesan-pesan Iya. bahwa nanti setelah mereka berumah tangga itu pesan-pesan kita ya mudah-mudahan mereka langgeng, bisa menjaga hubungan mereka dengan baik, bisa mempunyai keturunan dan bisa kalau bisa sampai anak, cucu, cicit yang memang dan mereka bisa saling menjaga cinta mereka dengan baik. Ini kita ngebahas sama desain-desainnya Kodani dong. Ayo dong, ini ada banyak banget Si Mami kagak punya kepala, kasihan banget. Dia dari tadi pengen ngomong tuh. Ini tuh detailnya bagus banget loh pemirsa kalau kita belok tuh. Oh iya lagi. Tuh. Jangan kata pemirsa bilang ini, wah itu mah gampang buatnya di konveksi ya. Enak aja. Sorry. No play nih Dani Satriadi ya. Jahit sebiji. Nih lihat detailnya. Yuk. Mohon maaf panitia, boleh dikasih lihat kagak nih? Panitia zoom in. Ini juga ini ya kayak ada ini nuansa sebenarnya- Jepangnya ya. ya. Betul, ini kemarin memang koleksi Jepang, koleksi yang aku angkat dari inspirasinya juga dari Jepang juga. Dan memang Tangan lu jelek, Be. Kan kayak begini-gini gitu loh maksudnya Mi. ini ada unsur origaminya juga Iya. di sini karena memang touch of Japanese style gitu. Cuman memang ini trademark aku. Jadi aku tuh selalu bikin something yang polos, simple, elegan, tapi Iya. tiba-tiba ada finishing touch-nya yang catchy banget di salah satu bagian dan mungkin ini juga yang menginspirasi aku untuk bisa membuat desainnya Syahrini. Ini buatnya kemarin. berapa hari nih, Bang Dani? Kalau yang ini agak lumayan lama, mungkin sekitar sebulan lah ya. Sebulan? Iya, kurang lebih. Tapi dilihat detail-detailnya. Jadi ini Ya, tuh semua bagian-bagian ini bordir semuanya- ya. Ini embroidery aku buat sendiri, jadi gambar manual dulu, kemudian ini juga dipotong menggunakan laser cut, kemudian diatur manual, kemudian setelah jadi baru dipasang dengan menggunakan dijahit tangan, Wow. kemudian masih dikasih beads lagi supaya terlihat lebih mewah. Ini kelihatan sih detailnya. Ngomongin seputar duren, Duren lagi, duren lagi. berapa duren yang bisa kebeli nih sama di Duren daun nih? lagi. Satu truk juga nih gua rasa nih ya. Berantem. Ini Andre sama anaknya Babe. Ini kenapa marah-marah sih? Hati-hati, jangan sampai rusak. Lu berantem boleh, ngebacot boleh. Ini kata duren 2 pick up nih soalnya. Hati-hati lu. Penonton, ada pantun nih. Apa? Ke Belanda naik Metro Mini. Cakep. Ada Om Dani Satriadi nih. Bagus banget pantunnya. Hai. Hati-hati nih. Gue kebayang kalau ada anak gue suka keinjak, aduh. Aci, kalau Aci yang make, Aci segini doang ya, Ci ya? Iya, Nggak sih, Ci? Aci nggak cocok pakai kayak ginian. Pakai kayak ginian tuh kelep dia. Lah iya makanya. apaan sih lu? Udah, Acin mau ngajakin games biasa ke bintang tamu nih, ya kan? Mau ada Om Dani Satriadi. Mau main apaan sih Mau main emangnya? games, mau main apa bang? One word. One word question. Oh oke. Pinteran lu Bang Cemen? Aku udah belajar bahasa Inggris di luar negeri. Di Bojong, di Bojong. Bojong. Baik. Langsung bang. Jadi Aci, Jadi kayak gini kok, di tengah dulu. Oke. Jangan keinjak ya, harga diri lu bisa kejual loh. Bener sih. Gue sih hati-hati aja. Gaun sama gua mahalan gaunnya. Lah iya kata bener. Jadi nanti gua sama Aci bakal ngasih pertanyaan ke Koh Denny. Oke. Om. Koh. Dani. Koh. Dani. Koh. Sabar, jangan berantem. Lu berantem gua kerakin lu Ambil semuanya. jalan tengah Mas aja. Ya. Musyawarahin aja. Jadi nih nanti kita kasih pertanyaan. Ya. Koh jawab satu kata doang. Langsung Oke. cepet begitu ya. Langsung cepet. Ya. Mainkan. Kasih, Cek. Satu kata untuk Reno. Amazing. Amazing. Satu kata untuk Syahrini. Hard worker. Hard worker. Pekerja keras, luar biasa. Terus sih. Satu kata untuk Jepang. Beautiful. Beautiful. Kayak aku. Satu kata untuk dibayar murah.
No. Ada barang. Loh, kok kita yang jawab? Banyak tagihan. Satu kata untuk karir. Cemerlang. Terima kasih Om Dani. Sama-sama. Terus Aci mau satu kata untuk Aci. Nora. Udah kejawab. Pemirsa, habis ini kita bakalan Zumba bersama Cantika Felder. Jadi jangan kemana-mana, siapin baju olahraganya. Kita mau olahraga barengan Cantika. Habis yang satu ini, datang di Morning Show. Gimana? Asik. Aman ya? Asik. Lagi ya? Lagi. Gimana, Babe? Cantika, ini sebenarnya joget-joget begini apa sih gunanya? Gunanya karena tadi kan olahraga kardio ya, Zumba. Kardio. Jadi pastinya bagus banget untuk membakar lemak, lalu bagus juga untuk melatih dan mengencangkan otot-otot sekitar tubuh. Dan, dan karena ini olahraga yang fun, sambil dance, Ya, jadinya bisa menghilangkan stres juga. Babe turun berapa kalori, Be? hah? Babe udah turun berapa kalori? Saya rasa Turun nyawa, berapa kayaknya dia? nyawa saya nyangkut di tenggorokan nih. Yuk masukin lagi ke dalam. Sebenarnya tuh Zumba tuh udah ada di Indonesia dari kapan sih? Udah cukup lama sekali ya, jadi awalnya dari Kolombia, lalu udah sekitar 10 tahunan ini udah terkenal dan sampai sekarang udah hits banget ya. Merajalela. Kalau dilihat Zumba-Zumba itu banyak ya kelasnya ada di mana-mana Iya, ya. di studio-studio banyak, jadi bisa ikutan. Tapi sebenarnya kalau Zumba itu harus pergi ke studio atau bisa ngelakuin di rumah? Bisa di rumah, kan bisa lihat dari internet banyak video-video. Tapi alangkah baiknya ikutan di studio karena ada instrukturnya, bisa kasih tahu juga. Oke, berhubung ada Cantika di sini, kita mau lanjut olahraga lagi. Tapi buat pemirsa jangan kemana-mana karena abis ini kita ada tips make up dan kesehatan. Coba untuk pemirsa Morning Show. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Show. Tuh, jangan lupa langsung dicontoh kata tips and trick yang dikasih sama kita ya. Sebelum kita berpisah sama kata Bang Dani, ada mau tanya lagi nggak? Mumpung ada orangnya. Aku. Apa? Babe lagi. Kalau Dani mau ngomong apa nih sama Nikita Mirzani? Bukan dong. Bukan ya? Sama. Syahrini sama Bang Reno. Ah gitu. Iya. Kemarin kan banyak tuh ya isu-isu kan, isu-isu yang katanya, ih ngomongin Nikita Mirzani bener gak sih? No comment, oke baik. Oh gitu, no comment. Makanya kata apa jangan berprasangka buruk jadi manusia. Kita teh harus dicontoh yang kata baik-baik aja seperti apa doa dan harapan agar bahtera rumah tangga Mbak Syahrini sama Bang Reno kata cemerlang gitu kan. Iya betul, itu yang paling penting. Iya paling Bu. penting. Tipsnya nih ya. Saya penasaran aja nih sama Bang Dani. Kalau kata di sini ada pengantin baru juga. Satu tips untuk membangun rumah tangga yang baik dan benar. Nah, Saling mencintai, Ya. saling menjaga hubungan, Ya. saling jujur, Ya. dan ya saling menjaga perasaan satu sama lain. Oke, satu dari saya berdua, Ya. saling kompromi. pemirsa jangan lupa ya di follow Instagramnya Morning Show. Iya, betul sekali. Morning Show _Trans7. Kita kata mau happy-happy dulu dah. Makasih Cantika udah main-main kemari. Makasih Bang Dani. Semuanya kita ketemu lagi besok jam 8 sampai jam 9 pagi cuma di Trans 7.